Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Guru Indo Channel, channel yang setia menemani Bapak Ibu di dalam mempersiapkan tes P3K maupun PPG. Yang kali ini kita akan lanjutkan pada domain kompetensi teknis pedagogis, domain yang keempat. Namun Bapak Ibu, sekedar informasi bahwa channel kita ini kita lengkapi dengan tryout sesuai dengan per domain begitu. Jadi Bapak Ibu, setiap slide nanti kita akan sertakan tryout-nya. Jadi Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan slide-slide berikutnya dan tryout berikutnya. Bapak Ibu, langsung saja kita lanjutkan pada slide yang berikutnya, yaitu domain yang keempat. Apa itu? Langsung kita cek pada slide berikutnya. Yang keempat, kompetensi teknis pedagogis. Apa itu? Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Maka memang seorang guru ini tugasnya adalah mengajar atau memberikan pembelajaran. Maka di domain yang keempat ini sudah masuk pada ranah pembelajaran. Jadi seorang guru memang diharapkan mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Kemudian apa indikator dari kompetensi domain yang keempat ini? Mari kita cek pada slide berikutnya. Indikator domain yang keempat. Ada 6 indikator Bapak Ibu. Ini terkait dengan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Mulai dari memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik, kemudian mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran, kemudian yang ketiga menyusun rancangan pembelajaran, baik itu di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan. Kemudian yang keempat, melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, di lab maupun di lapangan. Kemudian menggunakan media pembelajaran, ini juga indikator kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Berdasar apa? Berdasarkan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, serta tujuan pembelajaran secara utuh. Kemudian yang keenam adalah mengambil keputusan transaksional dalam pelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang. Maka di domain yang keempat ini kita ketahui bahwa ada 6 yang nantinya akan menjadi soal-soal yang sangat variatif. Bapak Ibu, untuk menyempurnakan pemahaman kita, mari kita cek soal-soal terkait dengan indikator ini. Oke, soal yang pertama. Pada saat menyusun perancangan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, kemudian mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa. Bisa di-skip Bapak Ibu untuk menjawab. Maka di sini ada tujuan pembelajarannya adalah mendefinisikan, kemudian mengelompokkan, kemudian membedakan jenis-jenis. Apakah itu fakta, apakah itu prosedur, keterampilan, konsep, atau prinsip? Ya, jawabannya adalah konsep. Kenapa? Mari kita lihat pada slide berikutnya, apa itu fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip. Bapak Ibu. Jadi fakta itu yang seperti apa? Nah, ini kata kuncinya. Jadi fakta itu adalah apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Maka itu namanya fakta. Jadi memang realitas yang ada begitu. Maka itu disebut fakta. Kemudian konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi atau mendefinisikan, membedakan dua hal atau mengklasifikasikan, maka di situ disebut konsep. Maka di soal tadi adalah mendefinisikan, membedakan, dan mengklasifikasikan. Maka jawabannya adalah konsep. Kemudian apa itu prosedur? Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu, maka ini disebut dengan prosedur. Maka langkah-langkah operasional, langkah-langkah terkait dengan sesuatu, maka itu berarti pembelajaran prosedur. Kemudian apakah itu prinsip? Apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat, maka di situ disebut dengan
prinsip. Lalu keterampilan apa? Ini, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu, maka itu keterampilan. Kemudian aspek afektif atau afeksi, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian, maka di sana disebut dengan afeksi atau aspek sikap begitu. Kemudian yang terakhir aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan, maka di situ adalah aspek motorik. Maka ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afeksi, dan aspek motorik. Di situ Bapak Ibu, semoga mampu membantu pemahaman kita bersama. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran apa yang tepat, Bapak Ibu? Ini bisa di-pause dulu untuk dijawab. Oke, maka jawabannya adalah ya. Bapak Ibu di soal di sana ada kata kuncinya bahwa materi ini menekankan pada keterlibatan peserta didik, kemudian dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari atau berbasis realitas, Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa pembelajaran yang berbasis realitas kita sebut dengan kontekstual atau pembelajaran kontekstual. Untuk memahami terkait dengan apa itu kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, dan kontekstual, bisa kita lanjutkan pada slide berikutnya, perbedaan-perbedaannya. Nah, ini dia Bapak Ibu, keterangan terkait model-model pembelajaran bisa dilihat untuk mempertajam pemahaman Bapak Ibu. Jadi, pembelajaran kooperatif itu kata kuncinya di sini adalah strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Jadi, pembelajaran kooperatif itu kata kuncinya adalah terstruktur, sistematis, berkelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Kemudian problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real. Jadi di dalam problem solving memang masalahnya adalah masalah real, masalah yang ada di lingkungan sekitar, masalah yang memang benar-benar ada begitu. Dalam kehidupan nyata atau masalahnya adalah masalah yang otentik. Bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkan masalah tersebut. Maka itu disebut dengan problem solving. Kemudian apa itu inquiry? Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Maka inquiry ini ada observasi, ada eksperimentasi. Maka di sana semacam penelitian untuk menjawab atau memecahkan pertanyaan dari permasalahan-permasalahan atau rumusan masalah yang sudah ditentukan di dalam pembelajaran. Maka ini kita sebut dengan inquiry. Kemudian apa itu discovery learning atau discovery, model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki sesuatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Maka di sini disebut dengan discovery. Kemudian, kontekstual yang menjadi jawaban soal tadi Bapak Ibu. Kontekstual itu apa? Maka di sini dijelaskan, konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata atau dunia nyata siswa begitu, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Maka pada intinya bahwa kontekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL ini adalah satu model pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi real dengan lingkungan sekitar anak. Maka basisnya dia adalah contextualize atau mengkontekstualisasikan materi-materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Oke.
Begitu Bapak Ibu, mari kita lanjut pada soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru? Apakah itu bagan, APE, atau alat permainan edukatif, miniatur, foto, atau gambar? Oke. Jawabannya adalah bagan. Kenapa? Oke, mari kita cek apa itu bagan, APE, dan seterusnya. Mari kita cek di slide berikutnya. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan grafik, APE, bagan, dan diagram. Maka grafik sebagai suatu media visual, jadi grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, atau gambar. Maka kita sebut dengan grafik. APE atau alat permainan edukatif ini biasanya dipakai untuk tingkat kelas bawah Bapak Ibu. Jadi biasanya digunakan untuk anak-anak yang masih pendidikan anak usia dini ya. Jadi mereka bermain sambil belajar. Maka APE ini adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya alat dan permainan itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Maka biasanya diterapkan di pendidikan anak usia dini. Bagan atau chart, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep-konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Maka dari pertanyaan tadi, untuk menyajikan sebuah prinsip hukum yang kompleks, maka bisa dipermudah atau diperjelas dengan penggunaan bagan. Kemudian diagram adalah suatu gambar sederhana menggunakan garis-garis dan simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antar komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan soal yang kita bahas. Kita lanjutkan pada soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Berikut adalah langkah-langkah guru dalam memilih materi pembelajaran yang paling tepat. Oke, Bapak Ibu bisa di-pause dulu karena jawaban dari soal ini adalah panjang sekali. Oke, apakah mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, atau yang B, menganalisis dulu potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Kemudian yang C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Atau yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Atau yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Oke. Dari A sampai E ini, manakah yang merupakan langkah-langkah guru dalam memilih materi pembelajaran? Oke. Maka jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Kenapa? Ya, memang materi ini memang diturunkan dari KI atau kompetensi inti, kemudian KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang biasa kita sebut IPK ya. Maka jawabannya sebelum guru memilih materi, maka yang harus dilihat dulu adalah KI, KD, jadi KD-nya, kemudian indikator kompetensi. Untuk lebih jelas Bapak Ibu bisa kita lihat pada slide berikutnya, sebetulnya apa langkah-langkah guru di dalam menentukan atau memilih materi pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Ini dia langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti. Ini perlu. Kemudian kompetensi dasar, KD-nya, jadi KD-nya apa. Kemudian indikator. Indikator yang Bapak Ibu sudah tentukan di dalam rancangan pembelajaran atau RPP. Ini menjadi acuan pilihan materi untuk pembelajaran. Jadi sebelum Bapak Ibu menentukan
materinya, maka indikator dan tujuan pembelajaran tentunya sudah Bapak Ibu tentukan lebih dahulu, di mana di rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Bapak Ibu yang susun. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Ini juga angka yang kedua. Kemudian memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian kompetensi. Yang tadi saya jelaskan, memang materi harus relevan dengan KD atau KD-nya, kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Kemudian memilih sumber materi pelajaran. Maka di sana adalah langkah-langkah seorang guru di dalam menentukan atau memilih materi pembelajaran yang tepat bagi peserta didik. Oke, soal selanjutnya kita lanjutkan. Soal yang berikutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Apakah soal harus sesuai dengan indikator? Yang B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Yang C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Kemudian yang E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Oke, soal yang keenam ini kira-kira apa jawabannya? Bapak Ibu bisa pause dulu biar bisa menjawab. Oke, jawabannya adalah A. Oke, Bapak Ibu di sana pilihannya memang logis ya. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas, pilihan jawaban harus homogen dan logis, panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama dan seterusnya. Memang ini kriteria yang bagus sekali. Namun di dalam soal di sini ada soal atau tes pilihan ganda disusun oleh guru namun belum dipelajari. Jadi sebagian belum dipelajari oleh siswa. Maka sebetulnya ini tidak boleh Bapak Ibu. Jadi tes, ya apapun itu, tes ini harus memang terkait dengan materi yang sudah dipelajari. Ya, jadi tidak boleh seorang guru kemudian memberikan tes kepada siswa dan ternyata materinya belum dipelajari. Ini sama halnya kita malpraktek Bapak Ibu. Jadi dipelajari dulu baru di assessment. Itu kata prinsipnya begitu. Maka jawabannya adalah A. Jadi indikatornya, jadi A atau soal harus sesuai dengan indikator. Maka jika indikator di sana atau KD atau indikator pencapaian kompetensi itu belum dipelajari, tentunya ini tidak boleh diteskan. Ya. Jadi harus dipelajari dulu baru dites. Itu Bapak Ibu, kiranya tidak ada pembahasan yang untuk diperjelas. Ya. Kita bisa lanjut pada slide berikutnya, soal berikutnya. Oke, soal nomor 7. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah apakah A. Evaluasi formatif, yang B. Evaluasi sumatif, yang C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, atau yang E. Evaluasi penempatan. Oke, kira-kira apa? Bapak Ibu bisa pause dulu untuk menjawab. Maka jawabannya adalah B. Evaluasi sumatif. Oke, jadi apa perbedaan dari 5 evaluasi ini? Mari kita cek pada slide berikutnya, pembahasan detailnya. Oke, ini dia Bapak Ibu terkait dengan evaluasi atau jenis-jenis evaluasi berdasarkan fungsinya. Apa itu? Evaluasi diagnostik ya adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi untuk mendeteksi kelemahan-kelemahan siswa ini kita lakukan evaluasi diagnostik atau mendiagnosa kelemahan-kelemahan siswa. Pada evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Maka di sini disebut evaluasi selektif. Contohnya apa? Terkait dengan peminatan atau penjurusan. Di sini kita lakukan dengan evaluasi selektif. Jadi minat dan bakat anak itu di mana? Sehingga kita bisa masukkan di dalam program-program kegiatan yang
paling tepat. Kemudian evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Maka di sini kita namakan dengan evaluasi penempatan. Kemudian evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Maka evaluasi formatif ini memang evaluasi terkait dengan proses pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, ada formatif, ada sumatif. Nah, sementara yang evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka di pertanyaan tadi adalah jawabannya adalah evaluasi sumatif. Bagaimana capaian hasil pembelajaran siswa. Maka disinilah perbedaan evaluasi diagnostik, selektif, penempatan, formatif, dan sumatif. Oke. Bapak Ibu, demikian untuk slide kali ini. Jangan lupa subscribe dan nanti akan ada soal tryout yang mengikuti dari slide ini. Maka tonton atau simak videonya, kemudian kerjakan tryout-nya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam memahami soal-soal terkait dengan kompetensi teknis pedagogis. Dan tryout-nya nanti bisa membantu Bapak Ibu di dalam mengenali dan menganalisa soal-soal yang serupa atau variatif sehingga Bapak Ibu akan terbiasa dengan soal dan tentunya bisa lolos PTKK maupun PPG dengan sukses. Demikian.